it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nevaria Hermawan dengan NPM 2321010039. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Hukum Perdata Internasional, khususnya bab 8 sampai bab 13. Masuk ke bab 8 yakni penyelundupan hukum, penghindaran pelaksanaan hukum. Adapun pengertiannya, penyelundupan hukum adalah tindakan seseorang yang sengaja mengubah atau memanipulasi unsur-unsur hubungan hukum internasional agar hukum tertentu tidak berlaku atau digantikan oleh hukum lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan hukum, menghindari kewajiban hukum tertentu, atau mendapatkan status hukum yang tidak dapat diperoleh apabila menggunakan hukum yang sebenarnya berlaku. Adapun akibat penyelundupan hukum, dalam HPI, penyelundupan hukum tidak dibenarkan. Hakim dapat menolak penggunaan hukum yang dipilih secara tidak wajar dan tetap menerapkan hukum yang seharusnya berlaku demi menjaga keadilan dan kepastian hukum. Bab selanjutnya yakni bab 9, hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. A. Pengertian. Kontrak dagang internasional adalah perjanjian yang melibatkan para pihak dari negara berbeda, sehingga menimbulkan unsur asing, foreign element. B. Pilihan hukum. Para pihak bebas menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam kontrak mereka. Kebebasan ini merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak. C. Lex Mercatoria. Lex Mercatoria adalah kumpulan prinsip, kebiasaan, dan praktik perdagangan internasional yang digunakan untuk mengatur transaksi bisnis internasional tanpa terikat pada hukum nasional tertentu. D. Lex Loci Contractus. Asas yang menyatakan bahwa kontrak tunduk pada hukum tempat kontrak dibuat atau ditandatangani. E. Mehlberg Theory. Teori yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap lahir pada saat surat penerimaan penawaran dikirimkan kepada penerima, bukan saat diterima oleh pihak yang menawarkan. F. Lex Loci Solutionis. Asas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam kontrak tersebut. Bab 10. Perbuatan melawan hukum dalam HPI. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sehingga menimbulkan kerugian. Adapun teori-teori hukum yang digunakan, dalam HPI terdapat beberapa teori yang menentukan hukum yang berlaku, antara lain Lex Loci Delicti Commissi, yaitu hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, dan Proper Law of Tort, yaitu hukum yang memiliki hubungan yang paling erat dengan peristiwa tersebut. Most Significant Relationship, yaitu hukum negara yang mempunyai keterkaitan paling signifikan terhadap sengketa. Selanjutnya, asas-asas HPI untuk penentuan status badan hukum. Status badan hukum internasional dapat ditentukan berdasarkan tempat pendirian badan hukum, tempat kedudukan pusat perusahaan, dan tempat kegiatan usaha utama dilakukan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam sengketa internasional, hakim harus menentukan negara mana yang hukumnya paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Masuk ke bab 11, asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Klasifikasi hukum pada benda. Hukum benda mengatur hak-hak atas benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Situs benda. Lex Rei Sitte. Asas yang menyatakan bahwa status dan hak atas suatu benda ditentukan oleh hukum tempat benda itu berada. Lembaga jaminan. Jaminan atas benda seperti hipotek atau gadai pada umumnya mengikuti hukum tempat benda tersebut berada. Adapun asas-asas HPI dalam hukum keluarga, persoalan seperti perkawinan, perceraian, dan hubungan orang tua anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan, domisili, tempat tinggal tetap para pihak. Memasuki dua bab terakhir, yakni bab 12, jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Adapun pengertian jurisdiksi adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Adapun tipe-tipe jurisdiksi pengadilan terbagi menjadi jurisdiksi berdasarkan wilayah, jurisdiksi berdasarkan subjek, jurisdiksi berdasarkan objek sengketa. Kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut, kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara. Dan
kompetensi relatif, kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum. Adapun pilihan forum, choice of forum, para pihak dapat menentukan pengadilan atau forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa mereka. Hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional dapat menggunakan hukum yang dipilih para pihak atau prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang relevan. Dan bab terakhir yakni bab 13, pemakaian hukum asing. Cara pemakaian hukum asing dalam perkara HPI, hakim dapat menerapkan hukum asing apabila kaidah HPI menunjuk hukum negara lain sebagai hukum yang berlaku. Pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Pada prinsipnya, putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia dan harus memenuhi ketentuan hukum Indonesia terlebih dahulu. Pengakuan putusan kepailitan pengadilan asing. Pengakuan putusan kepailitan asing dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum nasional dan kepentingan hukum Indonesia. Pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang berlaku. Kesimpulannya, hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Tujuan utamanya adalah menentukan hukum dan forum yang paling tepat untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum lintas negara. Demikian pemaparan materi hukum perdata internasional yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your heartbeat beating, go on, breathe in.